Kalau ada nama yang mampu menjadi wajah untuk ribuan orang di satu tempat yang sama, menjadi ikon untuk perjuangan, pergerakan sepak bola di Sleman, mungkin nama yang terbersit pertama kali adalah Batak Jore. Saya Tonggos Darurat, dan ini perbincangan kami. Halo. Halo. Batak Jore ini teman saya sendiri sebenarnya, jadi agak asing ya kita ngobrol gini sebenarnya. Iya, Di depan lama. kamera lagi ya. Lama nggak ngobrol. Ya, Mas Batak, apa rasanya kembali? Kita kan udah lama ketemu, terus tiba-tiba kemarin akun BCS nge-tweet foto kita berdua, orang-orang pada bingung, wah Batak comeback, Batak comeback. Apa rasanya kembali? Kalau untuk kembali mungkin lebih ke ini. Saya pribadi kan juga nggak ingin lah ya, kehilangan teman-teman juga di sepak bola khususnya. Jadi di luar kesibukan saya di luar sepak bola juga pengen lah rasanya yo bosot Jawa ini nilai teman-teman, sambung silaturahmi. Jadi seperti itu, lebih ke pengen temu kangen lah. Kan kita mungkin hampir 2 tahun ya, Kak? Ya, sekitar 2 tahun. Benar-benar ketemu dan nggak benar-benar intens dukung sepak bola kayak dulu ya. Ya. Apa rasanya kembali? Rasanya ya seperti perjuangan awal dulu. Jadi karena lama nggak ketemu, terus akhirnya ketemu lagi, rasanya seperti dulu waktu awal-awal belum bergabung di sebuah komunitas atau sebuah kelompok supporter. Jadi banyak yang informasi-informasi yang mungkin saya juga ketinggalan. Terus banyak kehebohan keriuhan yang wis suwe lah aku Gogon ya, gosip-gosip underground udah nggak lama suwi nggak ini krungu. Jadi ketika kembali juga rasanya mungkin seperti adaptasi lagi. Kenalan lagi sama orang baru ya gitu. Apalagi sekarang kan banyak teman-teman yang mungkin dulu belum sama-sama aktif lah di dalam komunitas. Terus sekarang ada teman-teman yang baru lagi, walaupun sebenarnya juga ya dari dulu sampai sekarang saya yakin perjuangannya tetap sama dan adalah rasa seneng banget lah di situ. Menurut Mas Batak tuh BCS berarti nggak jauh beda, cuman memang harus mengulangi lagi perkenalan, harus refresh lah ya. Ya refresh. Ya menurut saya ya dulu kan memang ya mungkin Mas Tonggos juga ya masih mengingat lah. Dulu juga bareng-bareng kan, kita juga bareng-bareng istilahnya mabuk geser-geser berdua bareng-bareng ya. Ibaratnya turu ya sak nggon bareng kan. Seperti itu. Jadi inginlah mengulang hal-hal yang sesuatu yang menurut saya itu sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, apalagi di dalam lingkup supporter, lingkup sepak bola itu sendiri. Karena ya namanya supporter itu kan bergerak kan juga dari sebuah perkenalan, sebuah ide-ide yang dari individu satu ke individu yang lain kan saling menyampaikan, saling bertukar pikiran seperti itu. Kalau orang-orang berspekulasi Mas Batak kembali ke Tribun sebagai Kapotivo ya, yang kita udah kenal 8 tahun lamanya dari 2010 sampai 2018. Emang benar gitu? Emang kembali ini sebagai apa sih? Kalau kembali untuk menjadi saya sih nggak merasa diri saya seorang kapo ya. Jadi menarik ini. Karena saya pribadi juga ngurumangsani lah. Saya banyak kurangnya ataupun banyak hal-hal yang seharusnya belum bisa saya maksimalkan untuk menjadi seorang kapo itu sendiri. Jadi walaupun udah 8 tahun ya, maksudnya memimpin barisan ini. Jadi lebih ke saya menyebut diri saya sendiri iki yo wong sing gelem
sama-sama tanggung jawab lah. Ya, kita sama-sama sama-sama berjuang, sama-sama istilahnya apa sih yang dibutuhkan di Tribun Selatan. Ya. Itu. Jadi kan mungkin Tribun Selatan itu kan kumpulan komunitas atau ya bisa dikatakan sebuah massa lah di situ, sebuah massa, dan sebuah massa itu kan harus ada yang mengendalikan di dalamnya. Jadi saya itu pengen Tribun Selatan ini selalu bergemuruh, selalu bisa satu komando. Jadi kan kalau dulu kan memang nggak ada yang istilahnya nunjuk kowe dadi iki. Ya, memang nggak ada yang memang di dalam ditunjuk. Tribun Selatan itu kan intinya iki gur sapa sing gelem gerak, sapa sing gelem nyambut gawe, kan seperti itu. Jadi ya kalau untuk penyebutan kapo itu janjane abot nek mbak aku. Janjane abot. Ternyata ya, Ya. selama 8 tahun itu berat. Sangat berat. Sampai menjadi beban. Kalau beban ada lah, mungkin ada beban ada. Tapi ya karena ini udah sebuah tanggung jawab, jadi beban itu rada tak nganu lah, rada tak Sampingkan. samar-samar ya. Rada tak samar-samar karena memang ya saya sendiri memang sudah istilahnya menikmati sekali di posisi itu. Menikmati apanya itu? Ya menikmati karena sebuah dukungan itu kan memang harus maksimal. Ya. Saya belajar mendukung PSS khususnya ya, itu kan bisa benar-benar maksimal itu ketika posisi saya ada di situ. Oh, berarti mungkin berasa bisa memberi lebih untuk PSS Ya. ketika ada di situ. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman orang banyak dan saya sendiri itu, Batak tiba-tiba memutuskan untuk berhenti. Itu sebenarnya kenapa? Kalau katanya itu adalah tempat di mana Mas Batak bisa memberi lebih untuk PSS, tapi lantas tiba-tiba berhenti. Berhenti itu dalam artian berhenti sebagai posisi saya ada di situ. Tapi untuk dukungan saya ya mengusahakan tetap selalu mendukung, tetapi dengan porsi yang berbeda. Mungkin kalau secara moralnya kan, secara moralnya saya mendukung maksimal itu ketika saya ada di situ. Tapi mungkin karena saya sekarang memang bisa dikatakan Punya tanggung jawab yang lain ya, mungkin. punya tanggung jawab yang lain, dan itu memang harus saya kerjakan karena saya juga tanggung jawab di situ. Dan saya merasa kalau posisi saya ini saya lepas, saya yakin juga masih banyak teman-teman yang bisa menggantikan di posisi itu. Iya, satu dari antara 8.000 saya kira enggak sulit sebenarnya menentukan ada karena di situ ya. Karena saya memang berpikirnya seperti ini. Kalau posisi saya di situ ada yang menggantikan, itu kan saya yakin pasti ada. Iya, pasti ada. Tapi kalau tanggung jawab saya yang di luar ini ada yang menggantikan kan mungkin. Sebagai suami, sebagai bapak. Ya benar juga. Saya sendiri belum mengalami pernikahan dan punya anak, tapi kira-kira saya paham sih. Iya. Berarti ini kembali lagi ke Tribun, bukan sebagai Kapotivo. Bukan. Lantas sebagai apa, Mas? Tetap sebagai supporter seperti teman-teman yang lain. Cuman ya tidak seperti porsi saya yang lalu-lalu. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin nggak ketemu di Tribun, besok jadi bisa ketemu. Ya, insya Allah ketemu. Cuman nggak di nggak di stagger, nggak di atas. Nah, bahwa kita kembali ke masa Mas Batak jadi kapo. Ya. Saya sempat ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri ya. Ketika isu tentang Mas Batak mau mundur itu, ada anak kecil datang di jeda babak. Dia nangis. Dia awalnya minta salaman sama Mas Batak. Mas Batak masih di atas steger, belum sempat turun minum dan istirahat. Anak kecil ini minta salaman, terus Mas Batak salaman di atas steger. Lalu anak kecil ini nangis dan gak ngelepasin tangannya sambil bilang, Mas Batak jangan pensiun. Mungkin kamu udah lupa malahan. Masih ingat. Tapi itu momen ketika ternyata seorang Batak tuh begitu dicintai sedemikian rupa,
karena ya mungkin 8 tahun itu waktu yang lama untuk orang-orang mengenal Mas Batak kan. Emang merasa dicintai segitu dalam oleh orang-orang Sleman? Kalau itu saya nggak ini ya, nggak apa ya, ya hal seperti itu mungkin ya dari bukan dari saya sendiri kan, dari orang lain ataupun dari teman-teman yang lain. Jadi kalau saya sih lebih bagaimana ketika saya ada di posisi itu, saya mencoba terbukalah untuk siapapun. Jadi terbuka ataupun nggak mempunyai jarak lah. Ya nggak pilih-pilih juga ya. Nggak pilih-pilih, nggak apa berusaha nggak berjarak dengan siapapun, entah itu sesama Tribun Selatan sendiri ataupun pendukung PSS yang lain. Jadi bagaimanapun harus saya usahakan saya itu bisa dekatlah dengan siapapun, karena menurut saya kan dengan saya menambah teman kan sama saja saya menambah saudara seperjuangan. Benar sekali. Ketika jadi kapo itu ya, kan banyak gestur-gestur Mas Batak yang selama 8 tahun ini mungkin diingat orang jadi ciri khas atau jadi yang satu yang ikonik gitu. Misalnya kayak syal di tangan gitu-gitu, itu sengaja apa enggak? Atau memang punya maksud tertentu, atau kenapa sih syalnya itu jarang sekali saya lihat Mas Batak itu syalnya ada di leher? Lebih ke ini sih, lebih ke kenyamanan aja sih, karena memang nggak apa sih, nggak terlalu ingin terlihat beda juga enggak, cuman apa ya, kayak iseng juga. Yang pertama iseng, yang kedua saya lebih percaya diri dengan hal-hal yang menurut saya itu lebih apa ya, lebih berbeda dengan yang lain, dan jadi diingat juga akhirnya. Dan mungkin karena ada alasan sumu nggak sih sebenarnya? Sumu. Kalau saya sumu soalnya pakai syal di leher. Ya, sumu. Jadi daripada di perut mending di tangan. Ya. Toh kalau Mas Batak lagi apa sih ngabani, jadi terlihat juga kan syal. Ya. Menurut seingat saya, dulu kalau kita sebaya ya, kita sama-sama tumbuh dari generasi pertama BCS kan, bahkan sebelum nama itu muncul. Mas Batak ini dulu sih menurut saya belum sekarismatik itu. Cuman tiba-tiba entah di pertandingan apa dan tahun keberapa saya lupa, Mas Batak mulai manjat di pagar striker. Ya. Jadi itu lebih tinggi dan lebih beresiko. Pada saat itu saya melihat Mas Batak itu lebih karismatik malahan. Ketika itu jadi lebih, aku akan ikut orang ini, dia suruh saya nyanyi apa saya ikut. Saya benar-benar merasa ini Kapotivo gugur. Itu tuh emang tiba-tiba kayak gitu atau emang udah dipikir dari rumah gitu? Hal-hal yang pernah saya lakukan dulu tuh memang dari rumah juga udah dipikir. Iya, sudah saya pikir. Kayaknya ini bagus. Sudah saya pikir, terus karena memang pada saat itu kan kondisi teman-teman di Tribun Selatan kan belum bisa satu suara. Ya. Belum secara, maksudnya dari segi bernyanyi, kan belum mampu untuk satu suara. Jadi saya dari rumah itu memang punya niatan, ketika saya sudah sampai stadion, tribun ini harus benar-benar bergemuruh. Ya, harus berisik. Harus benar-benar bergemuruh, harus benar-benar bisa menyuarakan yang itu memang sangat berpengaruh untuk PSS. Jadi dari rumah ya rasanya pertandingan misal pertandingan sore gitu. Saya dari pagi udah nggak sabar. Sama. Terus pengen kudu sampai stadion. Dan ya itu tadi niatan yang sudah saya persiapkan dari rumah itu istilahnya ya udah ada greget lah dari. Jadi udah mulai dipikir ya. Kira-kira ini bakal bikin orang nyanyi lebih kencang, ini bakal nyanyi gak berhenti-berhenti, dan akhirnya manifesto tentang bernyanyi 90 menit dan berdiri itu jadi terwujud. Alhamdulillah. Karena saya ingat juga kalau Mas Batak mulai babak kedua pasti urat lehernya udah keluar. Terutama kalau Forza Sleman itu adalah salah satu pose yang mungkin sering sekali difoto orang-orang dan jadi wallpaper banyak orang di
di berbagai gadget mereka. Kalau Mas Bata itu berdiri di Steger atau waktu Polda Sleman uratnya keluar itu tuh kayaknya jadi foto-foto yang beredar sekali gitu. Awalnya saya nggak tahu malah kalau sampai apa ya, ya yang saya lakukan di atas tribun itu sampai kemana-mana itu malah nggak nggak sampai terpikirkan. Nah, kan apa-apa yang udah disiapin Mas Bata itu menurut Mas Bata itu akhirnya berfungsi nggak sih? Tentang apa udah mikirin manjat di steger, udah apa urat sampai keluar di leher itu tuh ngefek nggak? Sejauh ini ngefek sih menurut saya. Terasa berarti? Ya terasa sekali karena kalau di atas steger itu kan bisa melihat situasi Ya. situasi Pandangannya tribun lebih luas ya, ya, lebih luas. Jadi ketika menyuarakan chance satu bait aja Ya. itu udah tahu. Jadi ketika teman-teman ini berteriak ataupun mereka melantangkan suara itu juga bisa terlihat sekali. Mereka yang nggak nge-chance sekalipun juga saya bisa tahu. Karena akhirnya ya setelah 8 tahun awalnya harus dipikir harus apa namanya manjat steger harus ini akhirnya itu Mas Bata dengan naik steger aja tuh orang-orang udah punya spirit yang beda gitu loh. Saya kerasa banget kalau Mas Bata belum naik terus orang-orang udah mulai nyanyi-nyanyi kan sebelum pertandingan entah pemain lagi pemanasan terus tiba-tiba Mas Bata naik itu semuanya langsung pada diem jerek terus mulai siap untuk komando gitu. Itu yang saya rasakan ya. Saya agak penasaran sih sebenarnya. Waktu Mas Bata memutuskan untuk berhenti itu ya. Itu Mas Bata melihat kondisi BCS itu apakah baik apa buruk sih? Waktu Mas Bata memutuskan untuk berhenti itu. Pada waktu itu Apakah ini BCS yang diinginkan dalam bayangan Mas Bata atau lebih dari yang sudah diimpikan? sebenarnya juga ada sih kalau dari saya pribadi. Kalau dari saya pribadi kan memang dari awal saya naik kan menginginkan Tribun Selatan itu bisa apa yang menjadi cita-cita BCS itu terjadilah. Terwujud ya? Ya terwujud. Itu mungkin waktu itu memang berjalan dan sampai beberapa tahun terakhir itu kan memang ya nggak bisa dielakkan lah karena memang namanya supporter itu kan generasinya kan sangat cepat Ya, gitu. Apalagi dulu awal-awal juga yo isih nom lah ya. isih nom dan sekarang juga selang beberapa tahun kan setelah yo wis ngunduri umur dan banyak dari teman-teman yang dulunya di tribun itu saya bisa menghafal orang-orangnya, wajahnya, namanya. Ya, namanya orangnya itu sampai beberapa tahun terakhir kan saya udah nggak bisa karena memang kondisi tribun kan dulu sampai sekarang itu kan sangat berbeda. Yang dulunya hanya kita mulai dari ratusan, dari puluhan malah ya. Dari puluhan. Sekarang bisa benar-benar penuh Tribun Selatan itu kan sangat gimana ya kalau menurut saya ya lebih ke perubahannya sangat cepat dan itu sebenarnya nggak berpengaruh, maksudnya dalam artian nggak berpengaruh itu kan saya posisinya di situ dan saya punya tanggung jawab untuk piye Tribun Selatan iki iso bergemuruh, jadi nggak terlalu menjadi beban ya seperti itu. Jadi mau ratusan mau ribuan yang penting nyanyinya berisik. Ya yang penting nyanyinya berisik seperti itu. Kalau setelah ditinggal Mas Bata itu sempat ngamati Tribun Selatan nggak sih? Sempat ngamati kan? Ya sempat. Itu menjadi lebih buruk dari yang sebelum ditinggal atau menjadi lebih baik malahan? Kalau untuk baik buruknya sebenarnya saya nggak bisa memutuskan sih. Sebenarnya ini lebih baik atau lebih buruk itu karena selama 8 tahun saya ada di situ, ada di Steger itu memang yang saya pengenkan untuk teman-teman itu kan ayo
nyanyi bareng, Ya, ayo kita berjuang bareng. Dan itu memang sebenarnya memang sudah dijalankan teman-teman sampai sekarang gitu. Sampai sekarang berarti. Iya, sampai sekarang itu juga apa ya? Ya istilahnya mungkin banyak lah orang di luar kan, wah BCS kok ora koyo mbiyen. BCS tidak seperti Ini menarik. Ya, BCS nggak seperti yang dulu. Wah kok BCS dari adanya saya sampai sekarang saya nggak ada di situ. Itu selalu dibanding-bandingkan. Itu janjane aku ya risih. Oh, risih ternyata. Ya, Oh, ini risih. menarik sih. Sebenarnya risih karena saya kan sudah mempercayakan teman-teman. Yo aku yo ora nggak nunjuk. Kowe kudu ngenteni aku atau siapa person yang saya tunjuk itu kan saya nggak berani menunjuk karena saya tetap kembali ke teman-teman yang lain karena saya juga dari awal kan berangkatnya dari komunitas dan ketika saya sudah turun itu kan saya kembalikan ke komunitas lagi. Sopo yang sing iso ono ning kono. Yeah. Jadi sebenarnya nggak pengaruh ya. Siapapun yang ada di situ harusnya nyanyinya tetap sama. Iya, kan? tetap sama karena itu kan yang ya itu tadi kan dari awal yang dicita-citakan BCS apalagi yang udah menjadi manifestonya kan memang berdiri dan bernyanyi selama 90 menit dan di situ kan tidak ada catatan dengan Batak Juri gitu ya. Kapune sapa kan seperti itu. Jadi emang harusnya siapa aja yang ada di siapa situ aja, yang dipercayakan. Iya. Sekalipun itu tidak ada yang di atas pun seharusnya teman-teman itu ya tetap bernyanyi. Seperti waktu kita di Semarang dulu. Ya. Kalau kita putar balik. Ya, ingat. Itu kan awalnya nggak ada kapo. Ya. Tapi bahkan kita sebenarnya nggak boleh nyanyi kan. Ya. Saya ingat betul itu. Begitu pemain masuk, bahkan pemain nggak tahu kita datang kan karena larangan dari Panpel PSIS kalau nggak salah. Tapi ketika pemain masuk lapangan, kita semua serentak tiba-tiba nyanyi. Iya. Bagi Musliman Jiwa Raga kami dan bahkan pemain dan kitman sampai kaget. Ternyata kalian ada, ternyata kalian ramai, ternyata kalian nyanyi. Iya. Mungkin hal-hal itu yang mungkin dilupakan ya karena itu satu kejadian dari berapa ratus pertandingan yang terlewat gitu. Ternyata memang BCS itu dan kehadiran Mas Batak itu bukan untuk menyuruh orang bernyanyi, tapi hanya menurut saya memfasilitasi bahwa ayo kita bernyanyi. Iya. Lebih sebagai guru menurut saya. Ya kita sama-sama belajar lah. Ya. Jawabannya oke sekali sih. Iya, saya mau menggiring ke arah yang jumawa tapi ternyata nggak sampai. Tadi Mas Batak sempat nyinggung di awal tentang kalau Mas Batak udah nggak ada, pasti ada yang menggantikan. Tentang regenerasi. Iya. Kalau melihat regenerasi BCS sekarang, menurut Mas Batak itu gimana? Udah oke kah atau? Kalau regenerasi yang sekarang itu menurut saya pribadi itu belum maksimal. Maksudnya belum sampai ke regenerasi yang bisa yang bisa sama seperti yang dulu dan itu janjinya orang mungkin karena orang mungkin iso podo orang mungkin iso podo karena pemikiran teman-teman yang dulu dengan yang sekarang itu kan sangat berbeda ya zamannya juga berbeda pelakunya juga berbeda referensinya pun juga berbeda benar sekali. Seperti itu jadi kalau sekarang itu lebih kalau untuk keluar dari relnya sih enggak juga tapi lebih ke gimana ya lebih ke masih sangat gimana ya kudu didampingi saja nih. Jadi enggak semata-mata dilepas. Ya, enggak semata-mata dilepas karena memang kalau menurut saya itu dengan jumlah masa yang banyak kita bicara tentang kelompok ya. Bicara tentang kelompok itu kan pemikiran satu dengan yang lain itu kan pasti berbeda. Pasti berbeda dan pasti ono lah sing A ada yang B. Tapi kan di BCS ini kan ya itu tadi karena kita ada manifesto, ada sesuatu yang itu memang harus kita pegang gitu. Harus kita pegang jadi ya masih ada, bukan masih banyak, masih ada ya teman-teman yang belum bisa memahami itu. Jadi memang regenerasi ini menghasilkan generasi yang baru yang lebih segar. Sebenarnya seharusnya lebih powerful.
Ya seharusnya. Dan itu mungkin hanya belum tersentuh oleh orang-orang yang lebih dulu, Ya. apa namanya, ilmunya belum Ya. ditransfer dengan full ya. Ya. Jadi memang harus masih ditemenin, memang masih harus didampingi ya. Ya masih harus dampingi. Ya sebenarnya sih nek saya gini kan dari awal terbentuknya BCS itu kan itu sebuah tingkatan sebenarnya. Tingkatan. Jadi BCS itu kan awalnya kan dari komunitas. Ya. Dari komunitas, dan komunitas A semisal diikuti komunitas B. Bergabung. Nah, dan komunitas yang lain. Di situ kan pasti ada satu komunitas yang itu menjadi patokan. Menjadi patokan komunitas yang diikuti. Ya. Nah, seharusnya komunitas yang dari awal sudah mengikuti ini, ketika mereka sudah tahu oh BCS itu seperti ini, itu harusnya juga mengajarkan ke komunitas-komunitas baru yang mengikutinya. Iya, sebenarnya harusnya seperti itu menurut saya, karena memang kalau rantainya ini terputus, rantai sebuah pemahaman ini terputus, nantinya kan yang ditakutkan kan ya sepedanya jadi nggak jalan gitu. Nggak jalan kita karena nggak sampai ke tujuan ya. Ya seperti itu. Jadi selain regenerasi itu penting, komunikasinya juga harus dijaga supaya cerita-cerita tentang. Yang paling pentingnya komunikasi. Karena cerita-cerita tentang bagaimana kita berjuang harus diteruskan. Iya. Karena perjuangannya emang udah lain, dulu kita masih harus membangun, bahkan kita awalnya harus mengklaim bahwa tempat itu milik kita kan. Ya. Itu kan perjuangan kita dulu, tapi ketika itu tempat sudah jadi milik kita, bagaimana menjaganya kan itu yang jadi PR-nya generasi sekarang kan. Dengan manifesto-manifesto kita yang berdiri, bernyanyi. Saya kira itu jawaban yang sangat apik sih dari Mas Bapak. Ya. Dan pesan-pesan yang cukup oke. Ya karena memang ya apapun yang dilakukan itu kan memang harus berdasar, harus mempunyai dasar. Ya contohnya kan Tribun Selatan atau BCS ini kan pegangannya kan di manifesto ataupun RUS seperti itu ya. Saora-ora nih ini poin itu yang menjadi pegangan awal. Itu menjadi pegangan awal, dan walaupun kita kan tetap karo mlaku sambil berjalan gitu juga ada ide-ide baru pun kita juga harus bisa menampung gitu, harus bisa menampung. Jadi manifesto ini tetap harus terjaga, karena menurut saya manifesto kan wis sesuatu yang wis jangkep lah. Ya, karena berdiri bernyanyi 90 menit kan hanya bernyanyi dan berdiri aja. Lagunya boleh apa saja, yang baru dan yang lama. Yang mimpin di steger siapa saja boleh. Ya memang apa ya? Ya sambil berjalan kita sambil memikirkan sesuatu yang baru, tetapi manifesto tanpa melepas ini. Manifesto yang awal ini memang harus dijaga baik-baik. Jadi kan kita udah bicara banyak ya ini tentang Mas Batak kembali ini. Nggak jadi kapok kan ternyata. Tapi kembali ada di Tribun, mungkin bisa dijumpai, mungkin bisa ngobrol. Dan ternyata menurut saya regenerasi itu memang sangat penting sih, karena kalau Mas Batak di situ terus mungkin ada bakat-bakat yang nggak keluar misalnya. Siapa tahu ada kapo yang lebih cocok dan ada kapo yang lebih bisa membawa BCS yang lebih nyaring gitu. Mas Batak nih sebagai tonggak aja bahwa beginilah mengajak supporter bernyanyi menurut saya gitu. Terus ternyata regenerasi nggak bisa dilepas gitu aja. Toh kita sempat ngalami gagap banget waktu Mas Batak tiba-tiba turun terus, itu siapa nih? Ternyata memang harus mengajari, harus menularkan ilmu, mewarisi ilmu, harus menjaga komunikasi, supaya cerita-cerita tentang perjuangan tidak putus, supaya masih bisa menginspirasi generasi yang baru bahwa sepak bola di Sleman harus dijaga seperti ini, dengan manifesto-manifesto yang sudah ada, dengan nyanyian, dengan berdiri. Kan kita dikenal publik bukan karena pesta kembang api, bukan karena koreografi, itu sudah jauh dilakukan oleh banyak orang dan banyak kelompok sebelumnya, tapi kita mula-mula dikenal tuh sebagai orang gila yang sulit berhenti nyanyi untuk PSS. Itu yang menurut saya membuat kita dikenal banyak orang. Ya memang regenerasi itu kan sesuatu yang apa ya? Yang pertama memang harus dilakukan. Itu pasti. Ya, pasti. Yang kedua
ya walaupun dari awal sebenarnya kita tanpa harus membicarakan itu, maksudnya tanpa harus membicarakan sesok ono regenerasi lho. Kowe kudu bersiap. Itu nggak harus seperti itu, tapi memang dulu kan memang ketika saya dan teman-teman itu berjalan, itu kan secara tidak langsung kan kita juga sinau bareng. Sinau bareng dan sama-sama mengajarkan. Ya sebenarnya nggak minteri sih, cuman apa ya, jenenge sama-sama belajar kan, kita sama-sama melakukan sesuatu yang dari awal kita belum tahu dan akhirnya kita tahu, dan apa ya kita melakukan yang itu yang terbaik lah. Sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama mengingatkan, sama-sama diingatkan ya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang generasi sekarang itu ya sebisa mungkin memang ya itu tadi, jangan melupakan awal-awal dulu, walaupun pastilah banyak sesuatu yang baru, yang fresh, ide-ide baru ataupun ide-ide yang dulu nggak sempat kita pikirkan dan malah justru terpikirkan oleh teman-teman yang sekarang. Itu menurut saya itu sangat bagus dan ya memang harusnya seperti itu kan, tapi juga ya itu tadi, kembali ke awal tadi, kembali ke manifesto, ceklannya tetap kui gitu loh, pegangannya tetap dari manifesto itu sendiri. Jadi yang tua merangkul yang muda, yang muda menjabat yang tua. Memang sangat ya pasti berpengaruh lah di sebuah pergerakan. Jadi rantainya ora pedot, tidak terputus lah. Kalaupun orangnya mati, penerusnya masih ada, gerakannya masih jalan. Saya kira itu cukup sih untuk kita sore ini. Saya udah, kalau ini nanti diputar lagi pasti banyak yang bisa kita pelajari bersama. Sampai jumpa di Tribun, kita akan ketemu lagi dan mungkin akan mendem lagi. Terima kasih. Saya sudah mengenal Batak Jure jauh sebelum BCS menemukan nama dan bentuknya. Ia berdiri tegak memimpin ratusan orang bernyanyi. Bahkan saat orang-orang belum tahu betul siapa sih manusia-manusia di Tribun Selatan Maguwoharjo ini. Selama 8 tahun ia menjadi Kapotivo di Tribun Selatan Maguwoharjo. Kita merasakan dari tahun ke tahun Tribun bertambah sesak. Tapi Batak Jure melihat Tribun Selatan tumbuh dari atas steger tempatnya berdiri. 2 tahun lalu ia memutuskan untuk turun dari panggung besi, mengubur namanya di balik sepak bola Sleman yang makin semarak. Orang-orang, termasuk saya, jelas merindukannya. Hari ini ia kembali.